Oke, halo, kembali lagi guys. Kita hari ini mau bahas tentang soal kinetika enzim. Jadi ada yang nanya juga sih tentang ini. Jadi biasanya ini keluar di ujian praktikum biokimia. Oke, sering keluar gitu. Disclaimer bahwa soal ini butuh pengetahuan mengenai kinetika enzim yang sebelumnya udah aku jelasin di 3 video di bawah gitu. Dan juga kalian juga butuh ngelakuin regresi linear. Ketika kalian ingin ngelakuin di kertas, itu juga bisa. Aku bakal tunjukin cara untuk ngelakuin ini di Excel hari ini dan biar lebih cepat gitu dan nggak terlalu lama. Tapi kalian juga bisa ngerjain ini di kertas. Butuh waktu lebih lebih lama aja sih, tapi bisa banget kerja di kertas. Untuk tutorial cara ngelakuin regresi linear aku bakal taruh di deskripsi video ini ya. Tapi harusnya kalau kalian scroll ke bawah ada sih ada tutorial yang pernah aku bikin cara ngelakuin regresi linear pada kalkulator saintifik. Oke, intinya aku nggak bakal jelasin kembali hal yang udah aku pernah jelasin di video sebelumnya. Jadi, aku sangat saranin untuk kalian nonton dulu video sebelumnya sebelum nonton video ini. Bukan untuk menaikkan viewsku, tapi untuk biar kalian paham aku ngomong apa. Gitu. Oke, jadi ada enzim. Oh ya, aku jadi ingin cerita. Oke, waktu aku AIBO tahun 2000 di Armenia tahun 2002, salah satu topik yang keluar di ujian praktikum biokimiaku adalah tentang kinetika enzim, yaitu tentang soal kayak gini juga. Mirip banget soal kayak gini. Jadi, who knows, ternyata keluar di OSN kalian. Siapa tahu membantu. Oke, kita langsung ke soal. Jadi ada enzim, namanya meguminase, yang merupakan enzim fiktif yang mengkatalis suatu reaksi senyawa dari dikira menjadi diski. Terdapat 2 senyawa yang diduga menghambat kerja dari meguminase, itu eri asetate dan utahato. Yang ngerti referensinya aku tutup mulut sih. Namun mekanisme kerja dari kedua senyawa ini belum diketahui. Anda ingin mengetahui mekanisme kerja dari kedua senyawa ini? Setelah melakukan pengukuran uji enzim, Anda menemukan hasil sebagai berikut. Jadi ini dikasih konsentrasi dikira darah milimolar, terus habis itu ada formasi dari Daeski, milimolar per menit. Berarti kan ini V, ini M ya, ini M, ini V. Dengan tanpa penambahan, dengan penambahan erithrositat dan utahatol. Terus kamu diminta mengetahui penghambatan megaminase itu oleh erithrositat dan utahatol itu gimana mekanismenya gitu kan. Ini kalian bisa kerjain di kertas. Sekali lagi, kalau misalnya kalian kerjain di ujian praktikum itu kalian bakal ada langkah-langkahnya. Tapi di sini aku bakal langsung tunjukin cara kerjanya di Excel. Kita pindah dulu ke Excel ya biar lebih enak. Oke, kita udah pindah di Excel. Di sini aku udah ngeload datanya. Oke, jadi udah ada datanya di sini. Datanya kurang lebih sama. Kita biarin 3 angka belakang koma ya, biar sesuai dengan soal gitu. Oke, 3 angka belakang koma. Seperti ini. Jadi review dikit. Ketika kita dikasih data ini, kita kan dikasih data konsentrasi substrat dengan volume kan, dengan kecepatan reaksi kan. Berarti kalau misalnya kita bikin plot ini, kita bakal dapat plot siapa? Plotnya Michaelis Menten, ya kan? Karena di sini ada konsentrasi substrat, di sini ada kecepatan. Jadi bentuk plotnya kayak gini. Kalian bisa aja ngeplot di sini. Cuma ketika kalian ngelakuin plot ini, misalnya kalian coba ya, kalian masukin insert, terus scatter plot yang ada garisnya, nah nih, kalian bakal dapat grafiknya bentuknya seperti ini. Dan ini nggak jelas ya, ini apakah dia itu um, kurvanya inhibitor kompetitif, non kompetitif, itu nggak terlalu jelas gitu. Dari kurva ini doang nggak terlalu jelas. Maka dari itu, kita nggak itu ya, kalau mungkin aku kasih nama kurva Michaelis Menten-nya gitu. Jadi kita nggak konklusif, kita nggak bisa tahu cara kerja mereka tuh mekanisme kerja gimana. Kamu masih ingat nggak caranya gimana? Caranya di sini adalah kita bisa kita mengubah yang awalnya datanya bentuknya apa Vmax itu sifatnya asimtot, kita ubah menjadi Vmax itu perpotongan gitu ya. Dengan apa? Kita bikin jadi grafik Lineweaver-Burk, ya kan? Jadi Lineweaver-Burk sumbu Y-nya itu adalah 1/V dan sumbu X-nya adalah 1 per konsentrasi substrat. Maka dari itu kita butuh 1/V dan 1 per S. Kita tinggal ubah ini yang tadinya di sini ini S, maka kita akan jadi 1 per. Terus ini tadi V0, kita ubah jadi 1/V0.
Jadi coba aja kita lakuin. Jadi mungkin aku copy paste datanya, ya copy paste datanya di sini. Nah ini kan tadi awalnya milimolar ya. Jadi sekarang aku ubah jadi 1 per milimolar. Sedangkan ini 1 per milimolar per menit. Kalau kita ubah jadi apa? Tinggal menit per milimolar gitu kan. Kita balik satuannya. Kan 1 per gitu. Ini datanya kita ilangin. Maka ini tinggal segampang ya 1 dibagi 0,5. Tapi kalau kalian ngelakuin ini di kertas ya, kalian harus ngitung ini manual ya, kayak kalkulator. Kita tinggal sama gitu. Jadi ini kan tinggal yang ini tinggal 1 per 23,5, 1 per 32,2 gitu. Kalian bisa ngitung ini pakai kalkulator saintifik kalau kalian mau coba simulasi sungguhan itu. Kemudian ini kalau kita ngelakuin plot, maka kita akan dapat ya plot apa? Plot Lineweaver. Mungkin aku cari yang layoutnya bagus, set gitu. Nah, ini kita dapat apa? Kurva Lineweaver sekarang. Kita dapat kurva Lineweaver gitu. Nah, enak ini juga enak ya. Dari bentuk kurvanya ini aku suka. Kenapa? Karena dia langsung ngasih regresi linear. Regresi linear kalian bisa manual. Kalian bisa cari persamaan regresi linearnya satu persatu itu nanti dari pakai kalkulator saintifik. Sekali lagi tutorialnya udah ada, aku taruh di description, silahkan cek di description dan coba pelajari juga cara ngelakuin regresi linear. Itu skill sangat penting untuk kalian di biologi. Oke, jadi mungkin aku hilangin ini. ini. Eh, nah, ini aja udah cukup. Jadi kalau kalian mau lengkapin, ini kan white title-nya adalah 1 per phenol, sedangkan ini dia adalah 1 per S gitu. Oke, ya. Nah, kita udah dapat nih. Kita udah ada regresi linearnya. Sekarang, cara paling konklusif kalian cari tahu mekanisme kerjanya ya adalah kalian cari tahu nilai dari phenol dan Vmax dan Km. Kalau kalian masih ingat di pembahasan sebelumnya, persamaan Rutherford itu kan seperti ini kan, ya. Dimana kalau kalian masih ingat juga, perpotongan di sumbu Y itu dia menunjukkan nilai 1 per Vmax, sedangkan perpotongan di sumbu X di sini kan, dia kalau kita terusin ini, nah perpotongan di sumbu X ini kan negatif 1 per Km, kayak gitu. Oke, ingat lagi ini kan sama aja dengan Y sama dengan Mx plus C. Di mana M ini ada gradiennya dan C ini adalah konstantanya. Jadi misalnya misal dinilai ini dulu ya. Eh kita pakai yang mana dulu? Misal yang tanpa dulu ya, yang tanpa ya. Jadi formasi dari Daisuki tanpa penambahan. Jadi warna biru. Mana ini? Tanpa penambahan tuh dia berarti yang paling bawah ya. Oke, paling bawah. Oke, yang paling bawah. Yang persamaan yang ini. Oke, jadi caranya kita kan ada persamaan nih. Y sama dengan 0,012 ya. Kayak kita buletin 3 angka belakang koma. X ditambah 0,0119 gitu. Itu persamaannya. Berarti kan nilai dari gradien itu sama dengan 0,212. Sedangkan nilai dari C-nya itu sama dengan 0,019. Oke? Nah, di sini kalian lihat ya, C itu sama dengan 1 per Vmax. Berarti kita boleh ubahnya jadi 1 per Vmax. Sama dengan 0,019. Dalam arti lain, ya mungkin kita tulis dulu. Oke. Terus sekali lagi M itu kan sama dengan Km per Vmax. Jadi kita boleh ubah ini jadi Km per Vmax sama dengan 0,012. Oke, kita cari tahu dulu ya, kira-kira Vmax-nya di sini berapa? Vmax-nya berarti ini berapa? Mana kalkulatorku? Oke, ini tuh kalau dihitung pakai kalkulator, Vmax-nya ini tinggal kan berarti 1 per 0,019 ya. 1 per 0,019 itu sama aja dengan 52,632 gitu. Oke, kita udah dapat nilai Vmax-nya. Berarti di sini kita bisa ulang ya. Kayak KM sama dengan kita masukin ya nilai Vmax 52,632 sama dengan 0,012. Ya wes, kalau gitu KM berarti kan
lima puluh dua koma enam tiga dua kali 0,012. Di sini tuh kita dapat nilainya adalah 0,632. Kayak gitu. Jadi mungkin kalian bakal ngelakuin ini untuk tiap itu ya. Jadi lakuin lagi hal yang sama. Misal kalian mau pakai yang Ariri Acetate ya. Ariri Acetate yang ini berarti ulang lagi ya. Dia sama dengan 0,02. Berarti kan 020 ya. Karena kan tiga belakang belakang koma aja. X ditambah 0,019. Jadi ya sekali lagi berarti apa? Satu per Vmax sama dengan 0,019. Ini sama ya, kurang lebih sama gitu. Berarti Vmax-nya sekali lagi ya sama dengan 52,632. Terus habis itu ya KM-nya tinggal kalian masukin lagi angkanya. Aku coba rangkum dulu di sini. Jadi aku bikin baru di sini. Ini aja. Ini aku masukin KM dan ini Vmax ya. Vmax. Ini dari yang tanpa. Terus ini pakai Eriri acetate gitu. Terus Utaha Tol. Tadi yang tanpa kita udah dapat nilainya. Aku langsung masukin dulu di sini. Ya, KM-nya tadi itu dia 0,632. Terus Vmax-nya itu adalah 52,632. Eri Resita tadi kan sama ya nilainya. Berarti ini juga 52,632 gitu. Berarti kalau KM-nya Eri Resita gimana caranya? Caranya ya tinggal ulang ya. Jadi kan ini kan KM per Vmax sama dengan 0,020 gitu. KM sama dengan Vmax-nya kan tadi 52,632. Berarti tinggal kita kaliin. Jadi ini tinggal naik ke sini, kita kaliin ya. Nilainya ini sama dengan 1,053. Oke, kita lakuin lagi hal yang sama untuk Utaha Tol. Jadi, Utaha Tol, ini kan berarti yang persamanya mana? Persamanya itu yang tengah-tengah ini ya. Dia 0,01. Jadi, em, 1 per Vmax sama dengan 0,021. Ini kan Excel ya, kenapa aku ribet banget? Ya udah gini aja. 1 per 0,021. Seret, jadi jangan dapat angkanya. Terus berarti kalau KM-nya gimana? KM-nya itu kan berarti apa? Dia tinggal nilai ini gradiennya 0,014 ya dikalikan dengan jumlah Vmax. Dapatlah ini. Oke. Nah, sekarang kita udah dapat nih semua nilai KM dan Vmax-nya. Ini tinggal berarti kalau misalnya kalian hafal properti dari masing-masing itu, masing-masing inhibitor, kalian bisa tahu, ya kan? Coba kita cek di sini. Ericetate, dia itu Vmax-nya sama ya, tapi KM-nya apa? KM-nya naik, berarti si Ericetate itu KM-nya naik. Apa ini? Berarti inhibitor kompetitif, ya kan? Karena dia meningkatkan KM, tapi Vmax-nya tidak berubah. Nah, kalau misalnya Utahato gimana Utahato? Kalau kita lihat di sini, KM-nya itu dia naik dikit, apa tapi Vmax-nya turun gitu. Di sini sih aku bakal bilang ini cenderung dia di inhibit apa KM-nya ini naik, tapi kayak naiknya tuh nggak signifikan banget ya. Kenaikannya tuh nggak jauh-jauh banget. Kita anggap aja Vmax turun gitu. Karena yang KM naik Vmax turun emang ada nggak ada ya nggak ada. Ini berarti lebih ke mendekati inhibitor non kompetitif. Jadi kesimpulannya adalah di sini Eririasitas cara kerjanya dia menghambat meguminase dengan cara dengan sebagai inhibitor kompetitif dan Utahato itu sebagai inhibitor non kompetitif. Gitu. Ya, jadi sekian pembahasan hari ini. Kalian boleh coba ngelakuin ini di Excel dan juga aku lebih nyaranin kalian coba kerjain ini di kertas ya. Sebenarnya caranya gak susah banget ya. Sesimpel kalian tinggal em, ya ini tinggal di satu per semua ya, nilainya tinggal di satu per semua. Terus habis itu kalian tinggal masukin ini ke
kalkulator saintifik, kalian cari regresi linearnya, tutorial udah ada. Terus kalian tinggal analisis aja nilai KM dan VWAP-nya gimana. Dan kalian bisa dapat kira-kira dia itu adalah inhibitor kompetitif atau non kompetitif. Oke, sekian penjelasan hari ini. Semoga membantu dan sampai jumpa lain waktu.